ketemu lagi. Selamat pagi, hari ini sudah hari Senin lagi, tanggal 19 April tahun 2021. Selamat datang di Bacaan Harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Ya, kita lihat yang di tengah rumah. Jadi kalau saya merasa sih ini memang hari dimana kita bersibuk diri di rumah, atau kita punya kesibukan tidak di rumah tetapi kita lebih fokus kepada diri sendiri. Ya, kita sedang menghayati sesuatu yang terjadi kemarin, dan karena itu membuat banyak perubahan dalam kehidupan kita, but somehow kita ngerasa sebenarnya kita sudah mulai menerima apapun yang tadinya kita nggak terlalu menerima. Jadi artinya kita sudah mulai, ya udah, apapun yang udah kejadian, seberapapun saya menolak, toh saya juga nggak bisa berbuat banyak. Artinya ini sudah lewat, dan mau nggak mau memang saya harus menerima kondisi ini. Ya, gambar clover di sebelah kiri rumah, artinya saya sudah mulai menerima. Artinya kalau saya kemarin denial, ya, menolak bahwa itu terjadi, itu nggak benar. Tapi yang namanya kenyataan itu kan cepat atau lambat harus diterima. Seberapapun kita memahami situasi tersebut, kadang-kadang kita menerima tapi belum menerima situasi sebagaimana kita memahaminya, sebagai orang yang yakin bahwa ini memang sudah terjadi, harus terjadi, dan memang harus kita hadapi. Kita hadapinya itu yang pada hari ini adalah kita rasakan, karena kemampuan kita untuk menghadapi situasi apa adanya tanpa kita menghibur diri lagi bahwa ini tidak sedang terjadi, oh no, saya masih dalam bermimpi. Seperti itu adalah salah satu bentuk kedewasaan, dan itu digambarkan di bunga lili yang sebelah kanan. Jadi kita seperti menjadi orang yang setingkat lebih dewasa dari kemarin, karena kita berani menghadapi masalah yang kita memang harus lakukan sesuatu terhadap hal tersebut yang tadinya kita menolak. Ada 3 kartu dari butterfly. Ini semua adalah kartu yang jumping. Pertama adalah emosi, ini kartu masa lalu. Jadi memang penolakan kita tuh digambarkan seperti ini, kita nggak bisa menerima situasi tersebut. Nah, sekarang kita sudah berubah. End of era itu menunjukkan kita berubah dan kita mulai memaafkan apapun yang tadinya membuat kita marah dan kita tidak terima. Kalau di sini adalah home, ya, ini masa lalu, dan barangkali buat beberapa ini ada kaitannya dengan orang yang di dalam rumah atau perasaan yang benar-benar sangat pribadi. Home itu bisa sanctuary-nya personal. Jadi memang benar-benar sangat pribadi. Hari ini kita yang menentukan sendiri kita mau ke arah mana. Tapi memang kesedihan itu masih sangat dirasakan. Sad embrace ini artinya ketika kesedihan itu ada, tadinya kita menolak untuk bersedih atau kita marah untuk bersedih, sekarang kita sudah menerima itu sebagai apa adanya, dan kita berhak untuk melewati masa ini dengan kesedihan. Sad embrace. Tapi home tadi kan 2 kali keluarnya di kartu Lenormand sama tadi yang map. Home itu sendiri memang adalah energinya Cancer. Jadi memang Cancer yang berada di 16 derajat pukul 12, berarti kan dia di dekan yang tengah, ya, yang kedua dari 3 dekan, ya. Artinya memang core-nya itu ada di sini. Core bahwa kita mengalami sesuatu dan kembali semua ke dalam diri sendiri, masuk. Jadi kayak gambar, kalau kita gambarkan Cancer sebagai kepiting, maka dia sedang retreat, masuk ke kamarnya, menutup diri dari dunia. Artinya dia sebenarnya tidak ingin menerima stimulus atau pertanyaan atau kontak dari orang luar, inginnya hanya kontak dari dalam diri sendiri. Itu yang dirasakan hari ini. Karena pada saat ini sedang menghayati, mau tidak mau memang perubahan itu terjadi. Dan sekarang penghayatan itu ditambah dengan, ya tadi, berpikir, merasakan, menjadi
menjadi satu. Jadi yang tadinya masih denial, yang ini tidak mau diterima, yang ini diterima, jadi sekarang sudah menjadi lebih utuh pemahaman terhadap apa yang harus dihadapi, mau tidak mau. Dan ini adalah saat dimana kita merasa sebenarnya kenapa kita harus bersembunyi di kamar, kenapa kita harus masuk ke retreat menjadi diri sendiri, karena kita merasa diamati oleh orang-orang yang kita pikir itu akan mempertanyakan, why are you doing this, gitu loh, kenapa kamu melakukan hal seperti ini. Tapi ya kita memang terdorong untuk melakukan hal ini, ya karena memang itu adalah kita. Dan ketika kita dihadapkan dan orang berharap kita sudah berubah dari kemarin, which is kita baru berproses sekarang, itu kan hak kita juga untuk take time berproses. Dan ini adalah hari ini, makanya kita menutup diri dari lingkungan yang seperti ingin mempertanyakan, why are you doing this? Sebenarnya kita bisa menjawab, this is my right, no? Setiap orang punya waktu untuk healing, untuk istirahat. Katakanlah cuti karena kesehatan, itu kan juga hak kita, dan kesehatan itu tidak harus digambarkan dengan penyakit yang nyata dengan gejala-gejala penyakit, tetapi ya kalau emosi kita masih bermasalah, kita juga punya hak untuk mengatakan sesuatu. Dan kita lihat sarannya Five of Cups ini memang buat beberapa ya, jadi ini ambil hanya jika resonate, tadi di depan sudah dikatakan, kembali saya ingatkan, ini adalah saatnya untuk mengalami rasa sedih tersebut. Terima ini, kalau memang menyedihkan, jangan lari, jangan kabur dari perasaan sedih, lewati rasa sedih. Kalau dirimu butuh menangis, ya menangislah, karena ini adalah proses yang dibutuhkan kita untuk bisa melampaui periode ini dan kembali produktif. Ya, jadi memang kalau digambar dari kiri, strength terbalik, emang kayaknya kita jatuh ya, artinya kesedihan itu membuat kita rasanya nggak kuat lagi. Strength terbalik itu kan seperti itu rasanya, I can't take this anymore, I can't. Why? Karena ini ini bikin saya nggak seimbang. Justice sebagai tantangan, karena saya nggak bisa terima, karena saya merasa diperlakukan tidak adil, and everything, semua logikanya itu masih berkecamuk di kepala kita. Seberapapun kita ingin enggak, it's okay, tapi hati kita belum menerima, dan oleh sebab itu kita harus memprosesnya secara emosi, dan kita harus menangis pada saat ini. Kita barangkali merasa sedih ya, dan kita kecewa, kita nggak seneng, tapi ini adalah proses yang harus kita lalui hari ini. I don't know why ceritanya sedih banget hari ini. Mudah-mudahan ya tidak terjadi pada kita semua. Artinya gini, kalau kita melihat ada orang mengalami itu, kita bisa memahami bagaimana dia membutuhkan waktu untuk memproses semua itu. Ya, jadi posisikan kita sebagai orang yang berusaha memahami bahwa orang butuh waktu untuk memproses kesedihannya. Kalau kita yang sedang mengalami, ya katakan pada diri sendiri bahwa it's okay buat kita untuk punya off day, ya, hari libur, cuti dari semua yang biasa kita lakukan. It's okay, pakai hari ini untuk, istilahnya adalah mourning, mengalami kesedihan tersebut. Every cell in your body has its own innate intelligence and wisdom. If you stay out of the way, your body will always return to its natural state of perfect balance, harmony, and health. Iya, jadi biarkan. Kalau tubuhmu meminta kamu untuk tidur seharian, biarkan, karena itu sel-sel di dalam tubuhmu sedang membutuhkan istirahat supaya dia bisa mengembalikan. So far, kita sedih, badan kita, sel kita menerima energi kesedihan tersebut, tapi kita menolak, kita marah. Energi sedih supaya kita bisa menerima apa adanya sesuai dengan kenyataan, itu kita bantah setengah mati. Energi kita, setiap sel kita habis untuk melawan diri kita sendiri. Dan oleh sebab itu, biarkan sel-sel dalam tubuhmu itu recovery. Dan salah satu caranya buat kita sebagai pengambil keputusan adalah membiarkan dia beristirahat.
Jadi buat beberapa teman, kalau memang ini waktunya off day, ya ambil waktu untuk cuti. Kalau kita punya teman yang sedang bersedih, biarkan dia mengambil waktu, karena mereka sangat membutuhkan waktu supaya bisa recovery. Kembali lagi menjadi sedia kala. Saya tidak tahu berapa hari ke depan dia butuhkan, tetapi saat ini mereka sangat membutuhkan, dan informasi ini datang bukan secara gratis. Saya yakin buat beberapa dari kita diminta untuk memahami bahwa ini adalah situasi untuk let go dan membiarkan tubuh kita itu kembali memproses supaya bisa kembali menjadi sedia kala. It takes time. I don't know how long, tapi we have to let it. Biarkan tubuh kita. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.